Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jumat pagi ini tanggal 23 Agustus 2024. Selalu kita katakan berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat anugerah, kasih kebaikan Tuhan yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah pelihara demi hari, kami menjalani waktu, menjalani hari, menjalani minggu, bulan, tahun, semua karena bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami merasa aman, karena Tuhanlah juga gunung batuku. Amin. Saya Pastor Yakob Ramaka menyanyikan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Karena pagi ini kita mau baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 18 sampai 40. Gideon diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan mendengar segala kerinduan dari Gideon, karena diutus Tuhan membuktikan bahwa Yesus itu hidup, dia ajaib. Oleh karena itu mari, sebelum kita beraktivitas apapun pagi ini, kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama Tuhan, ada kemenangan, sebab dia gunung batu kita. Amin. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, gunung batuku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, kota bentengku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan, penolongku, amin, haleluya, yaitu Allahku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, haleluya, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang maha tinggi, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan, gunung batuku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan, kota bentengku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, terima kasih Tuhan, penolongku, amin, haleluya, yaitu Allahku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Tuhan Yesus, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia Yesus, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang maha tinggi, amin. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, amin, haleluya, bersama dengan Yesus, yaitu Allahku dan gunung batuku, amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, haleluya, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Bapa. Kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, firman-Mu. Kusimpan dalam hatiku, Roh Kudus tuntun hidupku. Ajarkan aku akan firman-Mu. Ku melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Nyata Tuhan itu nyata. Kita dipelihara sampai detik ini Jumat 23 Agustus. Berarti tinggal 8 hari lagi kita menjalani bulan Agustus sebelum memasuki bulan September. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas, Yesus berkata di dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti saya menikmati pertolongan Tuhan sampai detik ini. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu yang setia berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Sungguh dalam nama Yesus, nyata kuasa kebesaran-Mu Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus adalah Yesus yang nyata. Jesus is real in my life. Tuhan itu real di dalam kehidupan kita. Dia dahsyat, kita semangat ikut Tuhan. Sungguh, sampai kapan? Sampai selama-lamanya kita Yesus. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Hakim-Hakim pasal 6 terus berurutan Bapak Ibu. Kemarin pasal 5 sudah berakhir ya. Karena firman Tuhan katakan Hakim pasal 5 ayat 31 yang terakhir, aman negeri itu bangsa Israel 40 tahun. Kenapa? Bersama dengan Tuhan. Sekarang Tuhan utus lagi Gideon. Mari kita membaca Hakim pasal 6 18-40, demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya baca firman Tuhan. Jangan akhirnya pergi dari sini sampai ku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu firman yang aku akan tinggal sampai kau kembali. Ini kemarin kita baca. Gideon kan minta sama Tuhan, minta petunjuk. Karena Gideon kan dipilih sama Tuhan, diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan janji Tuhan, aku Tuhan menyertai engkau. Tapi Gideon di ayat 17 minta sama, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, berikanlah tanda. Dan tanda ini yaitu, mari kita baca, yaitu Gideon minta, jangan sampai Tuhan pergi dari sini sampai ku datang kepadamu. Ayat 19, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing domba dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya di dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkan. Lihat ini, dilihat gak sama Tuhan? Dilihat Bapak Ibu. Apa yang Bapak rindukan bersama dengan Tuhan. Tuhan Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Baik. Apapun permintaan kita dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, Dia dengar doa kita. Sesuai dengan firman dalam Yeremia 33:3, berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau dahsyat Tuhan. Gideon minta, Tuhan jangan tinggalkan aku, minta tanda. Dan Gideon masuk ke dalam, dia buat itu seekor kambing domba. Dan setelah selesai, dia langsung disuguhkan kepada Tuhan. Ayat 20, berfirman malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan di atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbanyak. Wah dahsyat. Ternyata Gideon menikmati zaman Tuhan. Ternyata komitmen Tuhan komit.
Gideon minta sama Tuhan, jangan pergi loh ya, minta tanda. Ternyata disetujui sama Tuhan, ditunggu sama malaikat Tuhan, dan dijawab malaikat Tuhan, ambillah daging dan roti. Wah, gawat sudah. Berarti artinya Gideon menikmati kebesaran jawaban Tuhan. Apa 21? Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat ada di tangannya, dengan ujungnya di singgungnya, ya, dan daging dan roti itu, maka timbul api dari batu itu dan memakan habis daging roti itu. Kemudian hilang malaikat Tuhan dari pandang. Wah, dahsyat. Dinyatakan kuasa Tuhan, didengar doa Gideon. Maka kita juga tidak boleh main, saudara. Seperti hari ini saya mendengarkan firman Tuhan, Tuhan dia dari surga. Maka Bapak Ibu, siapa yang mendengar firman Allah yang saya disampaikan dari saya, Mbak Tuhan, itu Tuhan dia dari surga. Jangan main-main, saudara. Tuhan itu hidup. Maka tahu lagi Tuhan bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celaka aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Dahsyat. Gideon menikmati bahagia berhadapan muka dengan malaikat Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, senang saya. Saya terima kasih Tuhan, Kau hadir Tuhan pagi ini. Uriya siki ala bakar. Kau akan lawat hidupku, lawat setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kepadanya, selamatkan engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Dan namanya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota Abiezer. Oh, Tuhan Yesus dengar. Saya merindu selalu membangun mezbah dalam Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah saat ini dia hadir. Dia lihat dari surga. Yesus itu hidup, saudara. Mari kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau ikut dengan setia. Karena apa yang kita kerjakan dilihat sama Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaanmu, ayahmu. Jadi lembu jantan yang kudus, berumur 7 tahun. Runtuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Dan tebanglah tiang berhala yang dirikan. Oh, amin. Tuhan tidak mau ada berhala-berhala, saudara. Dia minta kepada Gideon, tebang itu. Ya, patung-patung Dewi Baal itu, keruntuhkan itu kepunyaan ayahmu. Wah, saudara, dipakai Gideon supaya merontokkan itu dewa-dewa Baal, ya, patung-patung lembu jantan yang bukan datang dari Tuhan, marah, saudara. Ayat 26, kemudian dirikan mezbah bagi Tuhan Alamu di atas kubu pertanian itu dengan susun baik. Ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahan korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, diperbuatnya seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Tapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukan pada waktu malam. Gideon ada rasa takut karena itu kepemilikan orang tuanya, saudara. Jadi tidak melakukan siang nanti ketahuan orang, tapi dia lakukan ini pada waktu malam, saudara. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorban lembu jantan kedua di atas mezbah di dekat itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Wah, gawat, saudara. Setelah dirontokkan oleh Gideon, besok paginya, ya, mezbah Baal itu dilihat oleh orang. Siapa yang tebang, yang merobohkan itu? Ternyata orang pada tahu Gideon bin Yoas. Apa yang terus terjadi? Ayat 30. Sudah itu berkatalah orang-orang kota itu berkata Yoas, bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tapi jawab Yoas kepada semua orang yang merumunginya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbah dirobohkan, waduh, gawat. Orang tua yang ngomong, ya saudara, ya, siapa yang membela Baal? Biarlah Baal itu sudah dewa itu yang membela dirinya. Kalau Baal itu Allah, biarlah Allah itu berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbah dirobohkan, wah gawat, saudara. Kuasa Tuhan dahsyat, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Jerubal kepada Gideon. Katakanlah orang itu, biarlah Baal berjuang dengan dia. Setelah dirobohkan mezbah itu, seorang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di depan Yesil. Pada itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang itu pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulan dan Naftali, dan orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah,
jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perataanku seperti engkau firmankan. Wah, dahsyat, saudara. Senang sekali saya. Gideon penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Lihat ini, roh Tuhan menyertai ayat 34. Pada waktu roh Tuhan menguasai Gideon. Kita penting, saudara, Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, dalam setiap pelayanan apapun juga. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu. Hidup penuh dengan tantangan. Musuh kita begitu banyak dan lebih kuat dari kita. Di luar Tuhan kita tidak mampu saingan untuk kekuatan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, siapa saingannya? Tidak ada. Karena Tuhan tertinggi, terkuat, sempurna di atas segala kali. Maka doa Gideon kepada Tuhan. Berkatalah Gideon kepada Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan Israel dengan perataanku, seperti engkau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah itu di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau menyelamatkan Israel dengan perataanku, seperti engkau firman. Jadi minta tanda lagi, ada embun. Apa jawabnya, saudara? Dan demikian terjadi. Sebab keesokannya pagi-pagi ia bangun, di pulau guntingan bulu domba itu, dan diperasa air embun dari guntingan bulu itu. Secara air ternyata didengar doanya, ada embun, saudara. Ya, kuasa Tuhan dahsyat, membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Jesus is real. Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Takut ini firman Alkitab, penting kita baca. Kalau kita baca, dapat kekuatan dari Tuhan, memotivasi iman kita supaya iman kita sungguh sama Tuhan, membuktikan dia hidup. Ayat 13. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, jangan kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apa aku berkata lagi, sekali saja, biarkan aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering, hanya guntingan itu bulu itu, di antara seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas sultan itu ada embun. Ternyata Tuhan jawab kerinduan dari Gideon, membuktikan Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Supaya Gideon percaya bahwa Tuhan itu hidup. Yesus yang real. Dan kuasa Tuhan juga nyata saat ini. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Kalau ribuan tahun yang lalu mujizat Tuhan nyata didengar doa Gideon, saat ini juga doa saya bersama Bapak-Ibu didengar. Karena Tuhan itu nyata. Dia gunung batu kita yang teguh, sempurna bersama Tuhan. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh, ikutlah Tuhan dengan sungguh, dengan setia, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku percaya akan dia, Yesus, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan dia, haleluya, tanduk selamatku. Aku percaya akan dia, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, dekat dengan Yesus, berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan Roh Kudus, dan percaya Yesus mendengar doa kita. Apa yang terjadi mujizat, Tuhan mendengar doa Gideon.
Demikian buat setiap kita, doa kita yakin didengar sama Tuhan. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.